Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Quick Point. Hampir 1 bulan ya kemarin kita belum meluncurkan lagi episode Quick Point yang baru. Tapi karena ada sesuatu yang lagi viral-viralnya akhir-akhir ini, tim Quick Point memutuskan untuk ayo kayaknya kita asik nih kalau masuk di segmen ini. Dan sekali lagi nih kita mengundang Ustadz Zain Yusuf Khodri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah belum bosan nih Ustadz ya diundang. Insya Allah. Jangan bosan berbuat kebaikan. Nah, Ustadz. Masya Allah Ustadz, nih ada yang lagi viral dan mengundang gitu ya Ustadz. Ini kayaknya perlu sekali untuk dibahas karena pada akhirnya sudah masuk dan merambah kemana-mana gitu Ustadz. Jadi yang mau kita sentil di sini, Ana langsung ngomong aja. Citayam Fashion Week nih Ustadz. Ini sudah menggandrungi anak-anak muda yang ada di kota-kota besar gitu ya. Bahkan yang awalnya bermula dari Sudirman, kemudian akhirnya sekarang sudah merambah ke beberapa kota lain Ustaz. 8 kota sudah nih Ustaz ikut-ikutan. Nah tapi kalau gini saya kira Ustaz, sudah lebih. nah kita sama-sama tahu ya Ustaz, pasti kan ini ada sebetulnya di balik itu semua ya. Orang bilang pasti kreatif, patut diapresiasi dan lain-lain. Nah tapi kalau kita melihat sebetulnya gini, dalam Islam kan tentu ada kreativitas juga Ustaz, diperbolehkan gitu ya tentunya. Tapi ada batasan-batasannya kan Ustaz. Nah tapi kalau menurut dalam kita menilai dalam pandangan Islam sendiri, seharusnya seorang pemuda nih Ustaz, seperti apa? dalam menyingkapi tren fashion seperti ini tuh gimana Ustaz? Baik, berarti kita akan bicara pakai kacamata kita, kacamata Islam. Karena beda kacamata, beda cara pandang, beda hasil pandang gitu. Berarti kita batasin bagaimana kita sebagai orang Muslim memandang hal yang viral ini dengan kacamata Islam, maksudnya dengan timbangan syar'i. Anak-anak muda yang beberapa waktu lalu mereka ya melakukan suatu kegiatan, bagi sebagian orang memang kita dengar itu adalah lonjakan kreativitas begitu kan. Betul Ustaz. Tapi sebenarnya dari awal itu saya, teman-teman saya, orang-orang yang punya perhatian yang sama terhadap umat, terhadap keberlangsungan bangsa ini, terus generasi muda, kita sudah miris. Kita sudah miris. Iya, kita sudah miris melihat fenomena ini. Apalagi kalau kita pandang tadi pakai kacamata Islam. Mau tahu nggak kenapa kita bisa miris gitu? Ya. Apa tuh? Kenapa tuh Ustaz sebabnya? Padahal kan di luar sana menganggap wah itu keren, hebat, kreativitas gitu Ustaz. Kalau kita itu memandang banyak faktor yang membuat kita miris di situ yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan semacam itu. Yang pertama bahwa anak muda ini dipola dengan pola hidup bebas. Karena akhirnya mereka campur baur, tidak karuan, ya tidak ada batas laki perempuan. Antum tahu nggak? Ketika kita coba dengar dari wawancara, kan intinya ke situ cari-cari pacar ya. Betul Ustaz. Ganti pacar. Dan yang saya dengar di zaman sekarang ini, anak pacaran itu sudah tidak seperti zaman dulu pacaran, sudah kelewat. Benar-benar sudah bebas sekarang. Itu satu. Berarti benar-benar ngerusak ya. Yang kedua, ternyata sebelum di Indonesia sudah ada kayak gini. Saya dengar kayak di Jepang itu apa namanya? Harajuku di distrik Shibuya kalau nggak salah. Kalau di sana memang lebih edan lagi ya cara penampilannya ini itu. Itu yang pertama tadi adalah mereduksi budaya Islam mengarahkan kepada budaya yang nggak baik seperti westernisasi atau apalah gitu kan. Jadi terus yang kedua itu tasyabuh sifatnya. Tasyabuh itu menyerupai orang-orang kafir. Nah, kemudian kita lihat ikhtilatnya itu tanpa batas akhirnya. Sekarang anak-anak ini anak-anak Islam. Akhirnya mereka tidak peduli lagi nilai-nilai Islam, ya kan? Bebas sudah. Betul. Menyerupai orang-orang kafir benar. Nah, Ana tanya kira-kira anak-anak itu
kalau sorry kita bicara yang muslim ya, muslim. Jaga sholatnya nggak di situ gitu, kira-kira. Allahu alam nih. Wallahu a'lam. Ana pernah pekan kemarin. Ana datang secara langsung, Ana mau lihat juga nih sebenarnya kondisinya gimana sih saat sebenarnya. Antum pakai outfit apa kemarin? Oh enggak dong. Insya Allah syar'i Ustaz. Enggak ikut-ikutan fashion begitu Ustaz. Ana kalau pun nyebrang di trotoar enggak buat fashion sih Ustaz. Karena emang harus nyebrang. Jalannya biasa aja kan. Jalannya biasa aja Ustaz. Terus Nah, gimana yang antum lihat di situ? memang satu campur baur ya tadi ikhtilat ya Ustaz ya. Perempuan dan laki-laki campur baur. Ya mereka di situ ya duduk berdekat-dekatan. Ya udah bener-bener bebas banget lah Ustaz. Terus mohon maaf lagi nih buat teman-teman netizen yang mungkin ikutan nonton gitu ya. Ya dari segi berpakaian juga terbuka gitu ya Ustaz. Kalau untuk yang perempuan ya, yang akhwat terutama. Yang lebih miris untuk Ana adalah ternyata Ana melihat beberapa sosok laki-laki tulang lunak nih. Nah, justru ini itu Yang tadi, justru dijadikan ajang mereka untuk eksis. baik. Itu tadi saya berbicara soal pertama, kedua, yang ketiga yang bahaya. Karena memang di situ seakan-akan ini memang akan memberikan ruang untuk kaum itu gitu. Apalagi yang memang benar-benar ada yang tampil dan benar-benar declare bahwa mereka adalah dari kaum itu gitu, kaum pelangi ini kan. Betul, Ini bahaya sekali. Sebenarnya intinya dari semuanya kenapa kita miris bahwa ajang seperti Fashion Week baik di Citayam dan kemudian di kota-kota yang lain ini sebenarnya sangat membahayakan akidah generasi muda. Itu yang sangat kenapa kita miris itu karena generasi muda ini bukan diajak kepada hal-hal yang positif, tapi disodori hal-hal yang maaf ya bagi saya itu sampah. Anak-anak itu ya kita tidak mencatat fisiknya lah, fisik itu karunia Allah. Iya betul Ustaz. Tapi mau dijadikan panutan dari sisi mananya, coba kasih tahu Ana. Mau dijadikan panutan anak muda dari sisi mananya? Dari sisi akademisi, apakah mereka unggul? Justru yang juara perlombaan sains itu tidak viral. Dari sisi itu, dari sisi apa namanya skill apa yang mereka punya yang bisa dibanggakan. Kemudian dari sisi akhlak, bisa nggak akhlak mereka itu dicontoh gitu? Pantas nggak sih gaya mereka itu untuk norma keindonesiaan gitu, generasi muda Indonesia? Kan sebenarnya tidak pantas sama sekali. Memang mereka mengatakan lonjakan kreativitas yang seperti apa? Kita itu mengkhawatirkan bangsa ini kalau tidak punya jati diri. Kita bicara bangsa secara umum ya, apalagi bicara Islam. Harusnya orang Islam itu punya jati diri, punya batasan-batasan. Maaf, mereka itu nggak ngerti loh. Ya memang tugas kita sih mengenalkan mereka. Ternyata nggak ngerti tentang Islam itu seperti apa, nggak ngerti sholat, nggak ngerti itu. Ya sama-sama harus punya andil, bukan kita aja yang salah sebedain nggak, tapi mereka sendiri kan kenapa lebih memilih arus itu gitu. Betul. Jadi mirisnya di situ justru. Kalau yang ternyata dimanfaatkan untuk bahaya yang ketiga yaitu kaum pelangi ini ngeri sekali, nanti akan menyebar di mana-mana. Karena memang muncul akhirnya kan ya kalau kita lihat berita saat ya Anda memang kemarin sempat ke sana secara langsung kan dan lihat memang mereka ada di sana gitu ya. Bahkan di beberapa caption berita pun yang diambil dari media online gitu ya. Yang difoto itu memang mereka gitu. Justru kaum pelangi ini yang malah akhirnya menjadi highlight dari photoshoot itu gitu loh Ustaz. Pada akhirnya yang ternyata ada ini tuh saya jadi bebas loh berekspresi. Biarkan orang tahu saya apa adanya karena mereka agar mereka belajar menerima saya apa adanya gitu kan Ustaz. Padahal seharusnya nggak boleh gitu ya Ustaz. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa orang media juga. Saya sempat nanya gitu secara pengamatan kita, ada nggak sih memang upaya pihak-pihak yang sengaja memblow up ini kemudian benar-benar ini propaganda mereka gitu, setting terus kemudian
by planning gitu. Mm-mm. Mungkin. Karena kalau enggak bagaimana bisa cepat seviral itu, bagaimana menyedot, bagaimana apa ya istilahnya, bisa mempengaruhi sekian banyak orang dari kalangan manapun. Tentu yang nggak punya, menurut saya sih yang nggak punya prinsip ya. Ya ternyata sebagian kawan-kawan di media memandangnya seperti itu, begitu masifnya itu. Berarti memang ada skenario pihak-pihak tertentu menurut mereka ya, wallahu a'lam. Kemungkinan sih iya. Melihat begitu masifnya ya, begitu pesatnya ya. Iya, betul Ustaz. Yang memang yang lebih menyedihkan lagi kan ini kemudian justru influencer itu banyak memanfaatkan ajang ini untuk menaikkan konten masing-masing saat jadi membuat konten viral sehingga mungkin akhirnya itu menjadi lebih masif lagi gitu. Sudah mungkin dari media yang ada masif, ini yang influencer pun ikut-ikutan join dan masuk ke situ, akhirnya menjadi lebih viral lagi. Nah tapi kalau kita bicara masalah fashion nih Ustaz, sebetulnya kalau sebelum fashion kita akan bicara bahayanya kepada generasi muda yang mereka itu tidak mengenal prinsip dasar Islam sehingga ikut-ikutan. Nah, ketika Rasulullah mengatakan nanti di akhir zaman yusiku antada'alikumul umam kama tada'al aqlatu ila qas'atiha, dikhawatirkan nanti di akhir zaman itu kalian akan dikeroyok, akan dimangsa oleh musuh-musuh kalian seperti orang akan menyantap hidangan. Para sahabat nanya, awa min qillatin nahnu yaumidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita waktu itu sedikit wahai Rasulullah? Lah, kata Rasulullah, tidak. Wal antum katsir. Kalian tuh banyak. Walakin aku buta, tetapi kalian adalah bui. Tahu nggak bui? Bui nggak punya prinsip, selalu ikut-ikutan. Gitu, iya, ada tren ini, ada viral ini. Makanya yang kita khawatirkan anak muda nggak ngerti. Lah coba budaya seks bebas yang coba yang coba disebarkan melalui ini bahaya sekali. Akhirnya anak-anak kecil mereka sudah berpacaran dan kelewat batas. Ini yang kita bahayakan, yang kita khawatirkan dari sekian yang kita khawatirkan itu. Oke, tadi bicara apa, fashion ya. Padahal anak muda juga salah satu faktor penting dalam pertumbuhan Islam ya Ustaz ya. Bahkan gini ya, ada pepatah Arab mengatakan inna fi yadi syubani amrul ummah. Sungguhnya urusan umat ini ada di tangan pemuda. Wa fi aqdamiha hayat ya, di dalam langkah kakinya itu kehidupannya. Coba kita lihat di zaman dulu ada seorang sangat mulia, cucu angkat manusia paling mulia, namanya Usama bin Zaid bin Harithah. Itu seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Itu anaknya Zaid itu anak angkatnya Rasulullah. Kemudian Zaid punya anak Usama radhiyallahu anhuma. Ya, Usama ini memang pemuda yang sangat hebat, Masya Allah. 18 tahun usianya sudah menjadi panglimanya kaum muslimin, panglima perang. Masya Allah ya Ustaz ya, begitu luar biasanya ya Ustaz. Dan dulu kita lihat sahabat yang lain, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, masih kecil-kecil tapi mereka sudah luar biasa. Nah, kalau di zaman yang sudah bergeser lama, kita lihat misalnya ada seorang namanya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Seharusnya generasi Islam itu seperti itu, kreativitasnya itu. Ini nggak jelas dibilang kreativitas. Ya, harusnya kita mengacunya ke sana, bagaimana generasi benar-benar generasi muda yang berhasil menciptakan perubahan dunia ini menuju lebih baik. Tapi kalau model anak-anak kayak gini menghasilkan perubahan ke arah mana untuk negeri kita? Begitu kan yang oke. Nah, jadi harusnya kalau memang kita saat ini perangi media, ya sudah kita ikutan di situ gitu ya, berkreativitas di media untuk memacu teman-teman lebih banyak mengenal Islam gitu ya Ustaz. Kalau kita ngobrol seperti ini, kita tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Kita hanya ingin menjelaskan fakta bagaimana kita ingin menyelamatkan generasi muda Islam dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mereka mencoba untuk membawa budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Islam. Itu bahaya. Karena orang yang mengikuti suatu kaum itu kan dianggap seperti mereka. Atau bagian dari mereka. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia
termasuk kaum itu. Nah, sekarang yang dicontoh siapa? Nah, Bahaya tidak di sini? betul, Ustaz. Untuk kelangsungan bangsa ini aja bahaya, apalagi bicara soal dunia Islam gitu. Nah, sekarang kalau kita tadi merunut pada fashionnya sendiri, Fashion, Ustaz. Sebetulnya dalam Islam, apakah fashion itu diperbolehkan, Ustaz? Oke. Kalaulah katakan diperbolehkan, batasannya sampai sejauh apa sebetulnya? Baik. Fashion kita bicara gaya berpakaian ya. Kita bicara gaya berpenampilan. Dalam Islam diatur. Diatur ya. Karena Islam ini mengatur segala aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang terlewat, semua diatur. Termasuk bagaimana cara berpakaian pun diatur. Nah, ada yang dilarang, ada yang dibolehkan. Nah, kembali lagi secara umum, kalau berpakaian itu jelas-jelas meniru gaya di luar Islam, jelas nggak boleh. Ya. Nah, kalau wanita kan ada batasannya, auratnya, ya kan? Betul, kalau wajah itu masih diperselisihkan karena hukum cadar 4 mazhab yang terkenal itu, yang 2 mewajibkan, yang 2 menganggap sunnah. Tapi selain wajah dan telapak tangan, wajib harus ditutup. Itu bagi wanita. Bagaimana mereka tampil dengan pakaian yang maaf ya, menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, bahkan membuka bagian-bagian yang harus ditutup. Yang laki-laki juga berpakaian dengan pakaian yang maaf ya tidak terlihat sopan gitu kan, dari gaya rambutnya, dari gaya celananya, gaya yang lainnya. Nah, semuanya diatur dalam Islam ya. Tidak boleh sembarangan, aurat harus ditutup ya. Terus kemudian tidak boleh meniru gaya orang kafir. Sampai-sampai akhir kalau mau tahu ya, potong rambut aja diatur. Karena sebuah hadis yang berbunyi naha Rasulullah anil qaza. Naha Rasulullah SAW anil qaza. Rasulullah itu melarang potong rambut dengan model qaza. Qaza itu apa? Dipotong habis sebagian, disisakan sebagian. Kan banyak kayak gitu. Entah itu sedikit atau banyaknya, kalau kayak gitu tuh qaza namanya. Nah, anak-anak itu rata-rata gitu, nggak jelas. Dan warnanya juga nggak jelas. Ini turunan orang atau turunan burung petet ini sebenarnya. Warna-warni merah, rambutnya. kuning, hijau gitu ya. Nah, bicara fashion kayak gitu. Nah, sebenarnya kita tuh boleh tampil pakaian bagus, rapi, ya, necis, boleh. Wangi gitu. Wangi. Karena dulu gini, pernah ada kasus. Ketika Rasulullah SAW itu menjelaskan tentang bahayanya sombong, ya, Rasulullah itu bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji dzarrah kesombongan. Lah, sahabat kan takut banget itu. Terus sahabat nanya, wahai Rasulullah, saya itu pengen kalau pakaian saya rapi, necis, rambut saya rapi, sendal saya, sepatu saya bagus. Apakah itu termasuk sombong, wahai Rasulullah? Saking takutnya lo nanya kayak gitu. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah bersabda, Innallah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Allah menyukai keindahan. Terus Rasulullah jelasin tentang sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, terkait dengan pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian bagi laki ya, kalau perempuan jangan. Terus rambut juga gaya tersisir rapi, ya. Pokoknya tampilnya rapi gitu, itu nggak masalah. Dan Allah lebih suka orang yang tampil menyenangkan gitu kan, karena Allah maha indah tadi. Itulah kaitannya dengan fashion. Tapi kalau sudah melanggar aturan-aturan, kalau perempuan kan patokannya begini dan begitu, laki begini dan begitu. Kalau udah dilanggar itu berarti nggak boleh. Sampai-sampai mohon maaf ya, yang lebih detail lagi, kita kalau pakai kemeja nih, itu ada larangan al-kaftu wal-laftu, larangan melipat itu. Walaupun di sini ada ulama yang mengatakan itu larangan berlaku hanya dalam sholat saja. Tapi sebagian mengatakan larangan mutlak begitu. Sampai seperti itu, bayangin.
Nah, berarti fashion sendiri harus mengacu kepada aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tidak boleh melanggar. Sekecil itu ya, sedetil model rambutnya masa diatur. Nah, itu yang laki-laki Ustaz ya. Laki-laki. Lebih detail lagi nih kalau buat yang perempuan nih Ustaz. Apalagi perempuan. Kalau orang Arab itu keluar bajunya double-double tuh pasti harus tebal keluar. Longgar gitu. Supaya nggak terlihat ya. Karena kan tadi kalau Ustaz bicara kecuali wajah gitu kan, telapak tangan ya kan. Betul sih Ustaz, wajah dan telapak tangan. Tapi ngepres Ustaz. Wah. Berarti itu larangan. Gitu, Karena Ustaz. ada larangan. Rasulullah bersabda, "Sintani min ahlin nari lam arahuma." Ada 2 kelompok calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, kata Rasulullah. Berarti adanya di akhir zaman. Dan kita ini di akhir zaman. Rasulullah bersabda, "Qaumun ma'hum siyatun yadribuna bihan nas." Ada satu golongan yang dia memiliki cambuk-cambuk yang dengan itu dia mencambuk-cambuk orang, memukul orang. Yang kedua, wanisaun kasiyat. Dan wanita-wanita yang pakai baju Arya tapi telanjang. Bagaimana coba pakai baju tapi telanjang? Maksudnya bajunya itu adalah press body. Jadi menampakkan lekuk-lekuk ya lekuk-lekuk keindahan dan atau kegemberotan, kan ada yang gemberot juga kan. Enggak cuma langsing kan. Pokoknya lekuk-lekuk tubuh. Iya, sudah badannya gede, ketat pula. Ada yang begitu. Terus ma'ilatun mumilat. Dia berjalan melenggak-lenggok, menggoda. Nih, berjalan melenggak-lenggok. Ini menggoda orang. Apa yang dilakukan di catwalk di zebra cross itu? Berjalan lenggak-lenggok menggoda orang kan, mencari perhatian. Betul. Kena di hadis ini. Calon apa tadi? Penghuni, Ustaz. Nah, calon penghuni neraka belum dilihat. Calon. Nah, Rusauna kasnimatil jimal. Di kepalanya itu seperti punuk onta. Sebagian mereka memakai sanggul, memakai ini, memakai itu. Kita lihat aja mereka di atas kepalanya ditaruh macam-macam itu. Nah, berarti kena di hadis ini gaya fashion tadi ikat itu. di leher Dan segala macam. Apa-apalah pokoknya kalau tasyabuh dengan orang kafir nggak boleh. Terus ancaman pakai pakaian ketat tadi kena di hadis ini. Ya, naudzubillah. Ada lagi, Ustaz. Ya. Betul, Ustaz. Udah nih, Ustaz. Wajah dan telapak tangan enggak full press body, Ustaz. Tapi warna bajunya warna-warna Tosca. Kalau warna berdandan gitu, Ustaz. Itu gimana nih, Ustaz? Warna itu kalau mengundang perhatian sehingga berpeluang menimbulkan fitnah, maka juga tidak boleh. Nah, misalkan gini, Ustaz. Kalau bicara warna mengundang perhatian, Ustaz. Ya mungkin kalau di area normally orang perempuan dengan warna-warna Tosca kalau sekarang gitu ya Ustaz, itu hal yang sebenarnya mungkin hampir rata-rata perempuan juga menggunakan warna-warna Tosca. Dan tapi bagaimana kalau misalnya akhirnya beliau menggunakan nih, katakan bajunya black nih, semua hitam nih, serba hitam gitu. Kemudian cadar nih, tapi ini pernah betul-betul ditanyakan sama teman Ana nih Ustaz. Bukankah pada akhirnya justru mengundang perhatian yang berbeda sendiri itu Ustaz? Nah, maksud Ana ini meluruskan ya, apakah pikiran ini kemudian menjadi terbalik gitu loh Ustaz? Jadi tidak kemudian apa ya, kalau tadi bicara ini warna yang ngejreng ini menimbulkan perhatian, lah itu yang memakai syar'i juga menimbulkan perhatian. Apakah kemudian yang syar'inya ditinggalkan? Nah, Ustaz. Kan tidak begitu. Kenapa kita menimbulkan perhatian? Karena kita sudah dianggap asing. Nah, ketika semua orang itu sudah tidak mengerti mana yang benar, akhirnya dianggap asing. Jadi janganlah kemudian kita kalah sehingga melebur dengan mereka. Yang sunnah, yang benar, yang sesuai syar'i, Quran hadis itu yang diperhatikan, yang dipertahankan meskipun di mata orang lain, di mata orang nggak ngerti dianggap aneh atau mengundang perhatian tadi. Ya karena memang dianggap asing kan. Badal Islamu ghariban, Islam datang dalam keadaan asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a, akan kembali lagi asing seperti dulunya datang. Itulah saat ini. Orang yang tampil dengan tampilan yang ya maaf ya sesuai sunnah atau berusaha sesuai sunnah memang bisa mengundang perhatian karena dianggap asing tadi gitu. Ada lagi nih Ustaz. Ya.
Warnanya udah bagus, Ustaz. Syar'i, Ustaz. Eh, Tapi make up, Ustaz. oh, Gimana nih, Ustaz? itu maksudnya tabarruj. Sama gini, Ustaz. Afwan, Ana tambahin satu lagi, memakai wewangian. Karena Baik. gini, pernah ini betul-betul ditanyakan ke istri Ana, Ustaz. Karena kenapa? Ya nanti kalau nggak pakai make up nggak seger dong, satu. Yang kedua, kalau nggak pakai wangi terus kita bau gitu, maksudnya. Jadi Harus diluruskan ini. Ha-ha. Di dalam surat Ahzab Allah berfirman, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarut seperti tabarut orang-orang jahiliyah terdahulu. Kalau tadi make up dan lain itu istilahnya tabarut atau sufur. Ya, sufur atau tabaruj. Itu nggak boleh keluar rumah. Jelas ayatnya tadi. Ditambah lagi pakai wangi-wangian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita yang keluar rumah pakai wangi-wangian itu dianggap zaniyah. Wanita yang pezina disuruh pulang mandi junub itu aja mau ke masjid pakai wangian dianggap begitu. Bagaimana kalau tidak ke masjid? Wangi-wangian itu bagi wanita boleh hanya sekedar menghilangkan bau badan, tetapi tidak keluar. Dan pakai make up itu boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh, tapi di dalam rumah untuk suami. Giliran di rumah ada tomat, ada kentang, daster gitu ya, Ustaz. rambut acak-acakan kayak kuntilanak habis beranak. Giliran mau keluar dandannya setengah jam heboh. Nah, maka itu kesalahan orientasi bagi para wanita. Laki-laki harus punya rasa cemburu. Maksudnya jangan dibiarkan wanitanya itu dinikmati oleh orang-orang yang nggak berhak. Kan begitu. Malah Betul, Ustaz. aku nyari pasangan yang cantik biar nggak malu-maluin kalau dipakai kondangan. Iya. Kan banyak gitu Betul, kan. banyak tuh, Ustaz, banyak. Gimana perempuan mau dipamer-pamerin? Kan nggak boleh. Ya maaf ya, kita bicara agak inilah agak mungkin dianggap keras, sebenarnya nggak keras. Sebenarnya kalau kawinan itu kan perempuannya nggak boleh dipajang harusnya. Kan untuk dia sendiri, kenapa dipamerin semua orang? Tapi ini mungkin masih asing nih, dianggap masa kayak gitu nggak boleh sih gitu kan mungkin. Tapi sebenarnya mau selamat nggak dipajang. Perempuan di kalangan perempuan, laki kenal laki. Jadi dipisah nih, Ustaz ya. Yalah harusnya cemburu lah, masa istrinya dinikmatin, Iya dong, Ustaz. wajahnya dinikmatin, maksudnya dilihat oleh semua orang gitu kan. Nah ini mohon maaf, ini jadi agak kesana-sana ya dari. Karena pada akhirnya memang melebar gitu, Ustaz. Maksudnya. Ya memang terkait sih. Terkait sih, Ustaz. Terkait fashion tadi. Iya, kan. karena pada akhirnya Nih. ketika kemudian ini disampaikan nih, Ustaz, aturan-aturan larangan. Karena kalau laki-laki kan memang lebih bebas ya, Ustaz. Ya. Mungkin patokan-patokannya tidak sesaklek bagaimana perempuan berpakaian gitu kan, Ustaz. Yang pada akhirnya sebagian dari perempuan itu menganggap bahwa kalau begitu namanya membatasi kebebasan kami sampai ke arah situ gitu akhirnya kan, Ustaz. Sebenarnya sih justru aturan-aturan dibuat itu untuk memuliakan wanita, untuk menjaga wanita. Nah, terkait dengan budaya yang di luar Islam, memang mereka menuduh gitu. Betul, Ustaz. Orang Islam terlalu mengekang, padahal tidak. Sebenarnya itu adalah untuk memuliakan mereka. Nah, ini terbukti orang-orang Barat dulu itu akhirnya meniru orang-orang Islam. Memakai pakaian tertutup. Dulu kami primitif, kata mereka begitu. Sekarang kami sudah modern. Ketika modern itu ketika mereka menutup aurat, menutup tubuh mereka yang perlu ditutup. Gitu. Orang lain orientasinya berbeda. Yang menutup itu dibilang malah ketinggalan. Sekarang era keterbukaan katanya. Terbuka semua, padahal maaf ya, kembali ke zaman primitif justru. Karena wanita tidak ada harganya lagi gitu loh. Tidak ada kehormatan yang perlu dipertahankan. Nah, kalau kayak tren Citayam ini atau SCBD ini tidak diwarningkan kepada generasi muda, bahaya sekali, rusak. Kalau generasi muda Islam rusak, kita berat sekali tugas kita ke depan. Maaf ya, negara kita ini juga terancam degradasi moral. Ya, secara moral kan tadi saya sudah tanya, mau dijadikan panutan dari sisi mana gitu kan? Mau dijadikan panutan dari sisi mana? Nggak ada sama sekali ya. Kenapa bisa seperti itu tadi?
banyak kepentingan. Ya, tentu setan pasti mendukung lah yang kayak gini-gini kan, pasti. Seneng malah gitu. Dia provokasi, dia mendorong, dia yang mempengaruhi begitu. Banyak agent-agentnya gitu nih Ustaz. Nah, tapi Ustaz, jadi memang batasan-batasannya memang seketat itu ya Ustaz untuk para pemuda gitu ya Ustaz. Jadi memang harapan kita ya sama-sama bagaimana ya sebetulnya lebih bagus kalau ini disudahi saja begitu ya Ustaz. Ya, kalau itu maaf yang ternyata mereka adalah anak-anak Islam yang nongkrong-nongkrong itu. Ayolah kita ajak untuk memperbaiki diri, mengenal Allah, mengenal agama Islam ini, mengenal Rasulullah SAW. Mereka terlihat jauh dari agama, ya. Walaupun maaf ya, mereka asalnya dari kampung gitu kan. Harusnya kita juga himbau kepada para orang tua, jangan dibiarkan mereka hidup bebas seperti itu. Ya, harus dijaga, dikontrol, jangan bosan. Saya pernah nanya kepada anak-anak yang nongkrong itu, sebutlah anak brengsek ya. Kamu emang nggak dicari sama orang tua kamu? Kebetulan cewek, jam 11 malam itu saya tanya. Cewek masih muda. Jam 11 malam Ustaz? Iya 11. Kamu nggak dicari? Dicari sih. Terus ya kayaknya udah bosen setiap hari ngomelin mulu, nyari mulu, lama-lama bosen. Nah, akhirnya biarin selalu dah gitu. Kuat-kuatan akhirnya sudah. Anak yang menang. Kuat-kuatan mental. Iya. Pernah nanya langsung saya. Karena fenomena ini fenomena yang janggal untuk Indonesia gitu. Itu kan anak-anak kecil memang, anak-anak muda sudah diajari gaya hidup bebas. Gaya hidup bebas ini mengarah kepada free sex sebenarnya, seks bebas. Baik yang dari 4 unsur LGBT itu gitu. Bahaya sekali. Memang sih Ustaz. Mohon maaf nih kalau sekiranya ya. Ada yang mau bikin survei. Anak-anak yang ikut nongkrong itu, yang gadis-gadis saja, dan yang cowok juga deh, cowok-cewek, mau bikin survei penelitian apakah mereka masih ada yang perawan atau tidak, berapa persen yang perawan, terus yang laki pernah berzina atau tidak, saya yakin itu ngeri hasil. Betul ya Ustaz ya. Kita bicaranya sampai ke sana ya, lah. Betul pasti sih Ustaz. Iya, karena pada bahayanya. segitu memang berbahayanya gitu ya Ustaz ya. Loh, bebas banget. Dulu kita kan malu zaman dulu. Orang tua melarang dan kelihatan orang pun malu gitu kan. Sekarang kan dengan adanya kayak gitu kan nggak malu-malu lagi. Yang disodorkan gitu. Karena sudah di blow up media, dianggap keren pula. Keren. Sebut saja lah, kalau yang sudah viral kita sebut nama nggak apa-apa ya. Misalnya si siapa yang paling viral, si Bonge. Pacaran nama JJ. Ternyata JJ sama Roy. Terus si Bonge naksir si Kurma gitu kan. Dan seterusnya. Ini ceritanya cerita nggak jelas semua. Saya sampah bagi saya. Iya benar. Padahal sebetulnya geser nggak jauh dari sana gitu ya, agak ke selatan sedikit tuh. Al-Azhar, Blok M Square menawarkan tongkrongan yang lebih baik gitu ya Ustaz ya. Bukan gutik loh ya. Ini bukan gutik yang ditawarkan tongkrongannya. Di Al-Azhar sama di Blok M Square menawarkan tongkrongan tiap Kamis malam sama Rabu malam itu tongkrongan kajian Ustaz. Di mana para pemuda berkumpul Ustaz. Nah, ini juga ada yang nanya, Ustaz. Kenapa sih kalau kajian-kajian tabligh akbar nggak serame kalau kayak konser terus acara-acara kayak gitu, fashion gitu? Saya ketawa aja lah, gak usah saya jawab, orang udah tahu sendiri lah jawabannya kira-kira, ya kan? Nah, kami sebagai orang yang ikut memperhatikan umat, ikut menjaga akidah umat, yang berusaha untuk melanjutkan tugasnya Rasulullah, maka kami miris terhadap fenomena ini. Ini sangat membahayakan akidah generasi muda kita. Masjid-masjid jadi sepi, ya. Anak-anak nggak ngerti akhlak, ngerti adab Islam, ya. Nggak kenal sama Allah. Saya juga nggak yakin kalau mereka itu kemudian bagus dalam berbakti kepada orang tua, karena memang orientasinya dibikin kacau. Akhirnya hanya mengejar dunia, popularitas, dan sekitar itulah gitu. Yang ternyata itu semua semu. Nyatanya sekarang udah redup katanya.
Ya udah mulai Udah ngamen lagi katanya. Udah nggak ada yang ngawal lagi, jalan di trotoar sendiri mondar-mandir. Katanya udah begitu ya enggak? Ya itulah dia Tapi makanya. sudah kadung menyebar kemana-mana ini yang miris. Ya beberapa kota sudah mulai dan kelihatan banget itu kaum pelangi tadi yang lebih ini. Yang lebih mendominasi pada akhirnya sekarang. Dengan pakaian yang nggak jelas. Iya. Kalau menurut saya pakaian nggak jelas. Mau dilihat dari mana? Estetika nggak kena ya kan? Sopan nggak kena, ya juga. Betul nggak? Ya. Nah, Ustaz, Ana juga bingung sebenarnya. Estetik sih nggak, eksotik mungkin iya, Ustaz ya. Tapi ya, itu fenomena yang sekarang terjadi sih sebetulnya, Ustaz. Makanya juga ya akhirnya kenapa? Ya itu ya, Ustaz. Ini perlu sekali untuk dibahas supaya teman-teman juga tahu bahwa memang Islam itu memberikan begitu banyak pengetahuan ya, Ustaz. Ya. Bahkan dalam segi berpakaian, dalam segi fashion dan lain-lain tapi gitu ya. ini akhi, jangan sampai salah paham dikira Islam itu mengekang. Tidak. Kita tuh diberikan ruang untuk berkreasi, berkreativitas tuh sangat luar biasa. Semuanya ada solusinya. Misalnya kita dulu senang tarik suara gitu kan. Ternyata kita nggak boleh, ada solusinya. Kenapa kamu nggak belajar tilawah tajwid yang bagus gitu kan? Ngafal Quran, baca Quran yang bagus kan ada gitu kan. Jadi membaca Qurannya juga justru lebih indah gitu ya, Ustaz ya. Terus apa aja ada solusinya dalam Islam. Seperti saya dulu suka melukis juga ya. Ternyata melukis ada batasan-batasannya. Akhirnya saya ganti belajar seni kaligrafi gitu kan. Jadi bagus juga kan gitu. Dan seterusnya. Jadi tinggal sebetulnya bakat apapun yang teman-teman punya, tinggal diarahkan menuju yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam saja ya, Dari ya. sisi olahraga kan banyak yang positif gitu kan. Dari sisi apa istilahnya entrepreneur kan juga banyak semua. Banyak sekali, Ustaz, yang bisa dilakukan itu. Positif, lebih positif. Kalau yang kayak gini-gini ini kira-kira bisa menjamin masa depan atau enggak? Jangankan masa depan, cuman beberapa waktu juga sudah redup. Biasanya naiknya cepet, turunnya cepet, Ustaz. Malah sudah dilarang. Emang udah dilarang sekarang? Putusan resmi sih Ana belum tahu ya, Ustaz ya. Tapi kayaknya belum ada sih putusan resmi. Cuman tapi masih ada aktivitas itu. Terakhir pekan kemarin Ana kesana masih ada dan masih sangat ramai. Oh, yang kemarin sempat di stop itu berarti waktu itu aja ya? Sepertinya waktu itu aja, Ustaz. Karena iya pekan kemarin sih terakhir anak kesana itu Cuma masih rame. Saya denger sih bintang-bintangnya ini udah pada redup, udah nggak seviral kemarin, malah kita dikirimin video curhatannya bahwa dia harus ngembaliin uang endorse terusnya. Berarti ya maaf ya, dari sisi itu aja nggak bisa diharapkan, apalagi dari sisi yang lain. Maka ini kita himbau kepada generasi muda, lebih baik berpikir yang lebih positif, kan, memilih jalan hidup yang lebih bagus untuk keberlangsungan masa depan agama dia dan juga secara duniawinya gitu. Jangan hanya mikirin ngikutin tren, arus yang gak jelas. Itu buih tadi itu. Buih dibawa kemana-mana, nggak tahu, nggak punya prinsip, nggak tahu arah gitu. Itu bahayanya gitu. Nah tadi kalau buih tadi lanjutan hadisnya, kenapa bisa begitu? Karena faktornya adalah kena wahan, penyakit wahan. Wahan itu adalah hubud dunia wa karihatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nyatanya kan dunia yang dikejar mereka. Kalau sekitar cuan terus popularitas semua dunia semua itu membahayakan gitu kan. Ustaz. Tapi Ustaz, menarik sekali untuk pembahasan hari ini, Ustaz. Syukran jazakallah khair, Ustaz, sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membahas ahlan wa sahlan ini yang memang urgensinya luar biasa, Ustaz, gitu ya. Kegelisahan kita terhadap generasi muda ini. Semoga Allah selamatkan kita. Amin, dan generasi muda, terutama anak keturunan kita semuanya, insyaallah. Dan teman-teman yang nonton ini gitu ya, coba kalau mau berkreativitas gitu ya, coba arahkan ke hal-hal lain yang tadi yang positif gitu ya. Memang betul-betul memberikan dampak yang tidak hanya satu waktu itu aja gitu ya, tapi bisa berefek panjang gitu ya, Ustaz. Bisa banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya, Ustaz. Anak-anak yang nongkrong itu kira-kira dari sisi
kualitas pendidikannya bagaimana kira-kira? Kebanyakan sih dari yang anak kenal agak kurang ya Ustaz. Berarti kan maksud saya gini, usia segitu kan waktunya belajar, ya kan? Betul tidak? Nah Ustaz. Waktunya membekali diri dengan ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, yang terutama ilmu akhirat. Nah, kalau waktu dibuang sia-sia kayak gitu, nyesal nanti di usia tua, ya kan? Betul tidak? Udah tua baru pada nyesel kan, kenapa dulu nggak belajar agama, nggak belajar ini, nggak belajar gitu. Sujud ruku udah gemeter gitu ya Ustaz ya, padahal kalau dikejar dari masih muda udah berapa banyak rakaat yang bisa dikejar gitu ya Ustaz. Saya punya murid ngaji, seorang pejabat, seorang dirjen ya, sudah tua ngaji masih susah ya, karena dulunya memang nggak belajar ngaji gitu kan. Nah ini usia muda ini harusnya dipakai, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk itu, membekali diri. Loh, ada yang bilang mereka itu orang nggak mampu kan. Loh, semua orang itu berkesempatan mendapat pendidikan yang baik, yang mampu ataupun yang tidak mampu, karena ada fasilitas. Misalnya kita bicara lembaga pendidikan, ada yang gratis. Banyak untuk yang nggak mampu, iya. Banyak Sa. Dan juga berkualitas. Jangan dikira yang gratis terus tidak berkualitas. Hanya mereka itu ya tidak mau menempuh atau tidak tahu, tidak mencari tahu gitu. Betul, Sa. Sebenarnya begitu. Yang kita sarankan anak muda harusnya mereka justru harusnya ya memanfaatkan waktu itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk tongkrong ke sana. Nongkrong seharian hari Ahad, kalau antum kira-kira ngafalin Quran dapat berapa ayat kira-kira? Paling baca Quran di pagi hari gitu sambil murojaah anak biasanya. Jadi kalau sambil kan murojaah anak sambil ngafal-ngafal tuh biasanya. Maksudnya kan waktu itu bisa menilai pahala gitu loh, daripada membawa kepada suatu arah yang menjerumuskan gitu kan. Pengaruhnya sangat luar biasa, anak-anak ikut nongkrong. Kita wanti-wantilah para orang tua yang mungkin dengerin juga, supaya mewanti-wanti anaknya, pergaulannya dijaga gitu, jangan sampai kena pergaulan bebas itu. Maaf ya, itu nanti arahnya kan LGBT udah, itu nanti juga arahnya kepada yang pertama mereka pada merokok nih, anak-anak kecil. Rokok itu selangkah menuju narkoba. Pasti akan ada arah ke sana. Apalagi maaf dunia pelangi memang agak akrab dengan itu gitu kan. Paling enggak minuman keras lah minimal. Naudzubillah. Semoga Allah jauhkan generasi muda kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya Ustaz ya. Amin ya. Tapi sampai sini bahasan kita kali ini teman-teman Kuy Kepoin. Terima kasih untuk menyimak Kuy Kepoin selalu, dan tunggu lagi bahasan apa yang akan kita naikkan di pekan depan. Sekali lagi ana ucapkan syukran jazakallahu khair Ustaz untuk waktunya, menyediakan waktunya untuk membahas ini dengan senang hati insyaallah. Dan semoga apa yang kita usahakan ini bisa bermanfaat untuk anak secara pribadi dalam mendidik anak, juga untuk teman-teman Kuy Kepoin yang nonton di luar sana Ustaz. Untuk itu kita tutup bahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.